Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinema Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan membahas film yang berjudul Road to High and Low yang rilis pada tahun 2016 lalu. Setelah sebelumnya membahas tawuran antar pelajar SMA, kali ini Mimin akan membahas pertarungan antar geng-geng yang menguasai kota. Film ini disutradarai oleh Shigeaki Kubo, dibintangi oleh Takanori Iwata, Nobuyuki Suzuki, dan Keita Machida. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Road to High and Low. Semoga. Pada suatu masa, sebuah geng motor legendaris yang sangat kuat yang bernama Mugen yang dipimpin oleh Kohaku menguasai seluruh penjuru kota Sano. Tidak ada yang berani melawan Mugen kecuali dua orang, yaitu Amamiya bersaudara, yaitu Masaki Amamiya dan Hiroto Amamiya. Meskipun hanya berdua, kekuatan mereka mampu membuat geng motor Mugen ketar-ketir. Hingga karena suatu hal, Mugen akhirnya dibubarkan. Amamiya bersaudara juga menghilang entah kemana. Di era kekosongan ini, muncul 5 geng yang menguasai 5 bagian kota Sano. Area yang dikuasai 5 geng ini dikenal sebagai SWORD. SWORD sendiri adalah singkatan dari 5 geng tersebut. 5 geng itu saling menjaga distrik masing-masing dan tidak saling bersinggungan. Itulah mengapa 5 geng ini disebut sebagai penjaga keseimbangan kota. Ini adalah kisah persahabatan antara 3 manusia yang sudah bersahabat sejak kecil. Mereka adalah Cobra, Yamato, dan Noburu. Mereka bertiga selalu bermain bersama sejak masih SD. Di antara mereka bertiga, hanya Noburu lah yang memiliki kecerdasan dalam bidang akademi. Namun Cobra dan Yamato selalu memberi semangat kepada Noburu. Meskipun mereka berdua tidak pintar dalam hal akademi, mereka akan selalu mendukung cita-cita Noburu yang ingin menjadi seorang pengacara. Persahabatan itu terjalin hingga mereka dewasa. Cobra dan Yamato tidak melanjutkan sekolah dan menjadi anggota geng motor Mugen. Namun mereka berdua tetap setia mendukung Noburu yang akan melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah. Namun, tiba-tiba sesuatu terjadi. Noburu ditangkap polisi karena menganiaya seseorang. Setelah geng motor Mugen dibubarkan, Cobra dan Yamato mendirikan geng baru yang bernama Sano Rengo. Baru saja didirikan, geng ini langsung mendapat perlawanan dari geng-geng lain. Di bawah kepemimpinan Cobra, Sano Rengo menjadi sebuah geng yang sangat kuat. Sano Rengo menjadi salah satu dari 5 geng penjaga keseimbangan kota. Sano Rengo sendiri merupakan kepanjangan huruf S dari kata SWORD. Hingga pada suatu hari, teman Yamato yang bernama Chiharu pindah ke sebuah SMA yang bernama SMA Oya. Karena masalah sepele, Chiharu dikeroyok berandalan dari SMA Oya. Yamato pun tidak tinggal diam, langsung menghajar siswa-siswa SMA Oya yang mengganggu Chiharu. Yamato ingin memasukkan Chiharu ke dalam geng Sano Rengo, karena Yamato kasihan melihat kehidupan Chiharu yang tidak punya siapa-siapa. Namun keputusan Yamato ini pasti akan menuai masalah. Dan benar sekali, hal ini membuat Sano Rengo harus berhadapan dengan SMA Oya. Dan SMA Oya sendiri adalah salah satu dari 5 geng penjaga keseimbangan kota, singkatan dari huruf O di dalam SWORD. Para anggota SMA Oya tidak hanya dari siswanya saja, namun banyak juga yang berusia lebih dari 20 tahun. Setiap harinya di SMA Oya selalu digelar kompetisi pertarungan untuk menyeleksi petarung terbaik mereka. Geng SMA Oya sendiri dipimpin oleh Murayama yang sangat kuat. Karena bersikeras ingin menolong Chiharu tanpa sepengetahuan Cobra, Yamato bergerak sendiri masuk ke dalam SMA Oya. Cobra pun sadar karena Yamato pasti tidak ingin kehilangan teman lagi setelah sebelumnya mereka berdua kehilangan Noburu. Cobra pun langsung membawa pasukan Sano Rengo menjemput Yamato dan Chiharu untuk pulang. Cobra dan pasukannya terpaksa menyerang SMA Oya. Kedua geng ini pun bertarung dengan sangat sengit. Cobra langsung menolong Yamato yang sedang dikeroyok di sana. Di saat Cobra dan Yamato akan membawa Chiharu pergi, Murayama datang menghadang mereka. Murayama bersedia melepaskan Chiharu jika Cobra bisa mengalahkannya.
Tanpa rasa takut, Cobra langsung maju bertarung melawan pemimpin SMA Oya itu. Pertarungan terjadi dengan sangat sengit. Mereka berdua saling adu pukul hingga kehabisan energi. Namun Cobra akhirnya bisa menghajar Murayama hingga membuatnya tidak mampu berdiri lagi. Murayama pun mengaku kalah dan membiarkan Cobra pergi membawa Chiharu. Malam harinya, Cobra akhirnya luluh dan menerima Chiharu menjadi anggota geng Sano Rengo. Setelah masalah dengan SMA Oya selesai, kini timbul masalah baru. Secara tiba-tiba, sekelompok orang berbaju putih memporak-porandakan markas Sano Rengo. Mereka mencari anggota Sano Rengo yang bernama Deng. Di saat Cobra dan Yamato sudah datang, kelompok berbaju putih itu sudah pergi. Mereka berdua menanyai Deng kenapa kelompok itu mencarinya. Deng pun bercerita kalau dia tidak sengaja masuk ke sebuah klub hiburan malam. Di sana dia berkenalan dengan seorang gadis. Gadis itu meminta Deng mengantarkan kotak kecil berisi memory card untuk diberikan kepada seseorang. Di saat Deng sedang mengantarkan kotak itu, tiba-tiba sosok misterius muncul dan merebut kotak kecil tersebut. Kelompok berbaju putih yang akan mereka hadapi adalah sebuah geng yang bernama White Rascal. Geng itu menguasai distrik hiburan malam di kota. White Rascal sendiri adalah salah satu dari 5 geng penjaga keseimbangan kota. Kepanjangan dari huruf W di dalam kata SWORD. Pemimpin White Rascal, Rocky, mengincar Deng karena menurutnya Deng telah mencuri sesuatu yang berharga milik mereka. Di saat Cobra dan yang lain sedang bingung menghadapi ancaman White Rascal, tiba-tiba Noburu muncul di hadapannya. Noburu yang sudah keluar dari dalam penjara saat ini menjadi anggota Yakuza Kuryu Group dari keluarga Iemura yang dipimpin oleh Tatsumi Iemura. Kelompok Yakuza ini berniat menguasai wilayah SWORD untuk mengembangkan sayap bisnisnya. Kelompok Yakuza ini berencana mengajak 5 geng SWORD bergabung dengan mereka. Namun jika menolak, kelompok Yakuza ini tidak segan-segan untuk menghancurkan SWORD. Itulah sebabnya Noburu diutus untuk menemui Cobra. Noburu mengajak Cobra dan yang lain bergabung dengan Yakuza. Jika menolak, Noburu akan menghancurkan mereka. Cobra pun menjadi bingung kenapa Noburu bisa berubah drastis dan ujuk-ujuk datang mengancamnya. Cobra lalu teringat dahulu saat Noburu pertama kali diterima di universitas. Cobra dan Yamato merasa bahagia. Cobra dan Yamato sangat bangga memiliki sahabat seperti Noburu. Di saat pertama kali kuliah, Noburu berkenalan dengan ABG cantik berkacamata yang bernama Miho. Mereka berdua pun menjadi akrab dan menjalin cinta. Di saat Noburu, Cobra dan Yamato pergi touring naik sepeda motor, Miho diajak teman kampusnya yang lain pergi ke tempat pesta. Di tempat pesta, ternyata beberapa mahasiswa malah melecehkan Miho hingga membuatnya depresi. Di saat Noburu hendak menemui Miho di rumahnya, Noburu melihat Miho yang bunuh diri di kamar mandi. Noburu pun menjadi gelap mata, membunuh orang yang melecehkan Miho. Itulah sebabnya Noburu ditangkap polisi dan dijebloskan ke dalam penjara. Di dalam penjara, Noburu yang merasa sudah gagal menggapai cita-citanya didekati oleh seseorang yang mengaku bisa membantu Noburu. Namun dengan syarat, Noburu harus melupakan semua masa lalunya. Noburu yang merasa hidupnya sudah hancur, keluarganya dicap jelek oleh masyarakat, serta memiliki dendam kepada orang-orang yang telah melukai Miho, membuat Noburu terpaksa mengikuti orang tadi, yaitu masuk ke dalam kelompok Yakuza Kuryu Group. Kembali ke masa kini, di suatu malam Noburu menemui Cobra lagi, menyuruh Cobra bergabung dengan Kuryu Group. Jika tidak, Noburu memaksa Cobra untuk membubarkan geng Sano Rengo. Di tempat lain, saat sedang beres-beres, Yamato menemukan kotak kecil berisi memori di dalam tas Chiharu. Ternyata, Chiharu adalah orang yang merebut kotak itu dari tangan Deng dan membuat mereka berhadapan dengan geng White Rascal. Chiharu yang panik kemudian pergi kabur begitu saja. Yamato pun memutuskan pergi ke markas White Rascal sendirian. Yamato menyerahkan kotak kecil itu kepada Rocky. Namun Rocky berniat tetap akan menghancurkan Sano Rengo. Rocky memperlihatkan rekaman video di saat Deng di dalam klub malam. Saat itu, Deng terlihat bersama seorang gadis yang ternyata adalah adik dari Smokey, pemimpin geng Root Boys.
Rocky menganggap Sano Rengo telah bekerja sama dengan geng Root Boys yang selama ini menjadi musuh bebuyutan White Rascal. Di tempat lain, secara diam-diam, Deng mengikuti wanita yang menjebaknya di dalam klub malam. Dan benar sekali, Deng mengikuti wanita itu masuk ke dalam kawasan kumuh daerah kekuasaan geng Root Boys. Root Boys sendiri adalah salah satu dari 5 geng penjaga keseimbangan kota, singkatan dari huruf R di dalam SWORD. Di bawah kepemimpinan Smokey, geng Root Boys melindungi wilayah kumuh yang dihuni oleh para gelandangan tanpa keluarga dan orang-orang miskin terpinggirkan yang tinggal di sana. Deng lalu memberitahu Cobra dan yang lain bahwa dia melihat sebuah pabrik pembuat narkoba yang disebut Red Rum di dalam sebuah ruang rahasia di dalam wilayah kekuasaan geng Root Boys. Di tempat itu, Deng juga melihat Chiharu yang ternyata juga sedang bekerja membuat Red Rum. Mendengar hal itu, Yamato pun terkejut seakan tak percaya. Di dalam markas Yakuza, karena rencana mereka mengajak SWORD bergabung sepertinya gagal, mereka berencana untuk mengadu domba SWORD agar saling menghancurkan. Mendengar hal itu, Noburu tidak setuju. Noburu ingin pimpinannya memberinya satu kesempatan lagi, membujuk kelima geng SWORD agar mau bergabung dengan kelompok Yakuza itu. Di tempat lain, Yamato bergerak sendiri masuk ke dalam wilayah Root Boys mencari informasi mengenai Chiharu. Di hadapan pemimpin Root Boys, Smokey, Yamato bertanya di mana Chiharu dan pabrik narkoba Red Rum disembunyikan. Tak disangka, Smokey sendiri malah bingung mendengar hal itu. Smokey tidak mengenal Chiharu dan tidak tahu di tempatnya ada pabrik narkoba. Smokey yang marah karena dituduh sembarangan menyuruh anak buahnya menghajar Yamato. Beruntung Yamato dibantu 2 temannya yang sudah tiba di sana. Smokey sendiri pun akhirnya maju menghadapi Yamato. Di tengah-tengah pertarungan, tiba-tiba penyakit Smokey kambuh sampai muntah darah. Melihat kesempatan itu, Yamato dan teman-temannya pun kabur dari kejaran anak buah Smokey. Di dalam markas White Rascal, Rocky marah karena peredaran narkoba Red Rum sudah merajalela di wilayahnya. Meskipun semua geng SWORD sepakat melarang peredaran narkoba, Rocky masih mencurigai geng Root Boys bertanggung jawab atas masalah narkoba ini. Ditambah-tambah, isi dari memory card ternyata adalah daftar pelanggan narkoba Red Rum di wilayahnya. Rocky pun menyuruh anak buahnya untuk menghancurkan geng Root Boys. Di dalam wilayah Root Boys, setelah lolos dari kejaran, Yamato mengajak Deng untuk menelusuri pabrik tempat pembuatan Red Rum di sana. Di tempat lain, Cobra mengajak Noburu untuk bertemu. Cobra membujuk Noburu agar keluar dari Yakuza. Cobra akan dengan senang hati menerima Noburu menjadi bagian keluarga Sano Rengo. Namun Noburu menolak. Noburu tetap meminta Cobra untuk bergabung dengan Yakuza. Jika tidak, Cobra harus membubarkan Sano Rengo. Sementara itu, Yamato berhasil mengepung Chiharu. Yamato bertanya kenapa Chiharu tega melakukan ini. Chiharu pun menjelaskan kalau ayahnya memiliki hutang yang sangat banyak pada Yakuza. Noburu kemudian menemui Chiharu. Noburu memberitahu jika Chiharu ingin menolong ayahnya, Chiharu bisa bekerja di pabrik narkoba milik Yakuza itu. Noburu juga menyuruh Chiharu untuk melaporkan pergerakan geng Sano Rengo. Chiharu terpaksa menurutinya. Agar pabrik narkoba itu tidak diketahui oleh Smokey, Yakuza merekrut anak buah Smokey yang bernama Shion. Namun, Shion diam-diam malah menjual narkoba sendiri tanpa sepengetahuan Yakuza. Noburu lalu menyuruh Chiharu untuk membongkar kecurangan yang dilakukan Shion. Kotak kecil yang berisi memori sebelumnya adalah daftar pelanggan narkoba milik Shion. Yamato pun sadar, ternyata yang selama ini mengadu domba mereka adalah Yakuza Kiryu Group yang ingin menguasai wilayah SWORD. Yamato pun mengamuk menghancurkan pabrik Red Rum itu. Keributan ini memancing Smokey dan pasukannya datang ke sana. Smokey pun terkejut karena baru pertama kali melihat pabrik narkoba itu. Ternyata Rocky dan pasukan White Rascal juga sudah tiba di sana. Smokey pun sadar kalau ternyata Shion yang diam-diam menjual narkoba di wilayah White Rascal. Di saat 2 geng ini akan bertempur, Yamato memberitahu bahwa sebenarnya mereka telah diadu domba oleh Kiryu Group untuk menghancurkan SWORD. Di dalam markas Yakuza, Noburu dihajar habis-habisan akibat gagal membujuk SWORD untuk bergabung, dan mereka juga kehilangan pabrik narkoba.
Banyak anggota Yakuza yang tertawa melihat Noburu babak belur. Malam harinya, di dalam markas Root Boys, Smokey terpaksa mengusir Shion karena telah melanggar kode etik mereka. Meskipun Smokey tahu, Shion terpaksa melakukan hal itu untuk mengumpulkan uang guna biaya operasi penyakit yang diderita Smokey. Namun Smokey tetap tidak akan memaafkan Shion yang telah melakukan kesalahan menjual narkoba. Beberapa hari kemudian, masalah baru muncul. Seorang pria yang bernama Hyuga baru keluar dari dalam penjara. Hyuga langsung mempersiapkan semua anggota gengnya untuk bersiap-siap. Hyuga adalah pemimpin geng yang bernama Daruma Family yang menguasai kuil di daerah pegunungan. Daruma sendiri adalah salah satu dari 5 geng penjaga keseimbangan kota. Daruma adalah singkatan huruf D di dalam Sword. Daruma memiliki dendam kesumat pada geng Sano Rengo. 2 geng ini selalu saja bertempur saat bertemu satu sama lain. Hyuga sadar jika saat ini Yakuza sedang mengadu domba mereka. Namun hal itu tidak menghalangi niatannya untuk tetap menghancurkan geng Sano Rengo. Mereka langsung pergi mengepung wilayah kekuasaan Sano Rengo. Di saat yang sama, Cobra dan Yamato sedang tidak ada di markas. Pasukan Sano Rengo pun mulai bersiap-siap tanpa mereka berdua. Di tempat lain, Cobra menemui Yamato membahas masalah Noburu. Cobra sadar pasti ada sesuatu yang membuat Noburu berubah menjadi aneh seperti saat ini. Mereka pun teringat masa lalu di saat masih kecil, Cobra masuk ke dalam gedung yang terbakar untuk menyelamatkan seekor anjing. Noburu kemudian muncul. Melihat kobaran api semakin besar, Noburu langsung masuk ke dalam kobaran api untuk menyelamatkan Cobra. Noburu pun berhasil menyelamatkan Cobra. Akibat kejadian itu, Cobra berjanji akan melindungi Noburu dari apapun seumur hidupnya. Cobra ingin tumbuh menjadi kuat agar bisa melindungi Noburu. Cobra memperlihatkan logo Sano Rengo yang berupa 2 harimau yang melindungi mahkota di tengahnya. Ternyata tujuan utama Cobra membuat geng Sano Rengo adalah agar dia bisa melindungi Noburu, agar mereka bertiga bisa berkumpul lagi seperti dulu. Di tempat lain, pasukan Daruma dan Sano Rengo mulai berperang satu sama lain di dalam sebuah lahan parkir. Mereka semua bertarung dengan sengit tanpa ampun. Di saat Hyuga akan maju, Cobra dan Yamato akhirnya muncul. Cobra mengajak Hyuga menghentikan pertikaian yang tak berguna ini. Namun Hyuga tak peduli. 2 geng itu pun kembali bertarung lagi satu sama lain. Di tempat lain, Noburu yang terluka diberi sepucuk pistol oleh atasannya untuk menyelesaikan tugasnya. Sementara itu, Cobra akhirnya berhadapan langsung dengan Hyuga. Di medan pertempuran, datang geng White Rascal yang ingin menonton detik-detik hancurnya geng Sano Rengo. Pasukan dari SMA Oya dan Root Boys juga datang ke sana. Cobra mencoba menyadarkan Hyuga karena jika mereka terus-terusan diadu domba seperti ini, maka para Yakuza akan dengan mudah menguasai kota. Tiba-tiba, dengan membawa senjata api, Noburu datang ke tempat itu. Noburu memaksa semua orang untuk tunduk di bawah kendali Yakuza Kuryu Group. Dia akan membunuh siapapun yang menolak. Secara mengejutkan, Cobra berkata kalau dia akan membubarkan geng Sano Rengo. Karena Sano Rengo adalah geng yang diciptakan agar Noburu bisa memiliki tempat untuk berlindung. Jika Noburu tidak membutuhkannya, maka Cobra dan Yamato juga tidak akan membutuhkannya lagi. Noburu pun mulai menangis. Noburu memohon pada Cobra dan Yamato untuk menuruti kemauannya, yaitu bergabung dengan kelompok Yakuza. Hanya itu kemauan Noburu saat ini. Cobra pun akhirnya sadar kenapa Noburu memaksa mereka untuk bergabung dengan kelompok Yakuza. Cobra sadar Noburu melakukan semua itu semata-mata ingin melindungi teman-temannya dari kekejaman Kuryu Group. Namun menurut Cobra, cara yang dilakukan Noburu itu salah. Karena Cobra dan yang lain tidak takut pada Yakuza. Yamato pun meminta maaf jika selama ini mereka tidak bisa membantu Noburu di saat masa-masa sulit yang Noburu lalui. Namun Yamato berkata kalau dia tidak akan membiarkan Noburu menderita lagi. Mereka semata-mata ingin membantu Noburu. Cobra meminta Noburu untuk kembali seperti dulu lagi. Noburu pun akhirnya menangis dan menjatuhkan senjatanya. Noburu bersedia berkumpul kembali dengan mereka berdua. Singkat cerita, Yakuza Kuryu Group mempersiapkan hal baru lagi untuk menguasai Sano Rengo. Di pelabuhan kota, muncul geng baru yang bernama Mighty Warrior.
mantan pemimpin Mugen, Kohaku, dan Amamiya bersaudara yang juga kembali muncul. Kerusakan yang ditimbulkan geng Mighty Warrior membuat Sword, 5 geng penjaga keseimbangan kota, bergabung menjadi satu untuk menghadapinya. Dan berakhirlah alur cerita film Road to High and Low ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah bikin geng itu untuk melindungi, bukan malah merusak. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow media sosial kami dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!